dengan satu Electrifying Blizzard. Tapi kita lihat saja ini dia match terakhir di hari ini. Iya. Antara EVOS Legends versus Onyx. Ya, Ruby mid lane. Tadi kita sempat lihat juga ada Terizla mid ya yang dibawakan oleh Hijume. Dan sekarang dengan adanya Ruby nih, tipikal fighter lagi, dan Ruby ini juga enak banget untuk ngeganggu pergerakan dari Fanny itu sendiri. Tapi sejauh ini belum terlihat adanya agresivitas di area purple buff milik Kairi. Justru orange buffnya nih yang udah mulai disenggol-senggol sama Keyboy. Mau coba untuk rebutan kayak rebutan tiket legend yang tersisa nih. Yap, itu dikit lagi ya teman-teman ya. Jadi hanya sisa yang itu aja, jadi jangan lama-lama langsung disikat habis saja. Karena untuk sekarang kita fokus lagi menuju ke in-game-nya. Wey, itu di area tengah untuk Hijume akan memiliki satu sisi yang terus-terusan karena cooldown-nya untuk sekarang itu kan juga, ya kalau cooldown dari Ruby cepat. Terus dengan set emblem yang sekarang, Ruby bisa jadi lupa akan bagaimana caranya untuk recall. Iya, lupa recall, tapi 3 assassin ya. Dari basic emblem yang memang dibawa juga. Kerusuhan mulai terjadi ini di area rerumputan sebelah kiri. Mereka coba untuk trapping, clear wave terlebih dahulu. Dan sejauh ini gold lead masih bisa dipegang oleh EVOS Legends. Dan belum terlihat adanya first blood nih selama 2 menit pertama nih. Masih aman-aman aja menunggu nantinya Turtle yang akan segera muncul. Yap, sementara untuk sekarang coba lihat Kairi bergerak di area tersebut. Ada satu Iron Hook, nggak kena ke arah siapapun. Masih cukup aman beberapa pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx dan juga EVOS Legend. Yang nggak aman itu apa? Nah, ini sekarang. Hampir aja. Hampir aja ya, but almost is never enough. Tapi sejauh ini dari Turtle yang udah mulai dicetak terlebih dulu, Sans menarik Fluffy dengan Shadow Stampede-nya, dan Kairi sudah mulai menghadirkan dirinya. Berfokus ke orange buff terlebih dahulu, belum ada kontes yang terjadi, hanya ditarik ulur aja nih Turtle-nya. Ini enak banget deh, Hijume itu udah pakai Breast Smash. Sementara kalau kita berkaca dari Onyx nih, Onyx juga serangannya harusnya akan luar biasa sekali. Untuk Harit, dia menggunakan Infuriate, bagus sekali. Karena memberikan skill dengan mana. Tapi untuk sekarang, ada Heavy Spin. Ya udah mulai connect, tapi diselamatkan oleh Keyboy. Dilepaskan jepitannya, luar biasa sekali Keyboy. Ditarik ya. Ngapain lo jepit-jepit temen gue? Yap. Ditarik. Dan sejauh ini ya, Turtle-nya nggak jadi di setup. Mereka lebih bermain aman terlebih dahulu. Dan Keyboy sudah mengamankan teritorinya dan terbuka visionnya. Hijume sudah memberikan informasi, masih mencari terlebih dahulu keberadaan dari Tas yang sekarang udah mulai lompat nih ya, crossing ke arah jungle dari Kairi, dan bahkan Tas ini unggul level loh. Yap, sementara sekarang Tas. Sedikit lagi tersisa, ada retribusi yang dikeluarkan, ada first blood. Tercipta, Kairi solo pick off luar biasa. Baru dibilang ya unggul level, tapi untuk kali ini dengan adanya pick off yang terjadi, Tas harus merelakan first blood-nya didapatkan oleh Onyx. Dan Turtle-nya sekarang udah ditarik terlebih dahulu oleh Boot di sana. Perlahan tapi pasti mencari informasi dan tarikan dari Keyboy menuju ke arah seorang Fluffy. Beladihannya masih ditahan, gak mau dikomit karena itu adalah Grok. Yap, sementara untuk Tas tadi sepertinya udah memaparkan dari satu Rhythm of Joy yang dia miliki dan bersiap sesaat lagi. Electrify itu langsung dikeluarkan, hanya saja tidak ada targeting yang pas yang bisa dia samperin. Untuk Kairinya pergi ke area berbeda, ada satu lagi Kautal dikeluarkan, pertempuran yang kembali terpecah di area tengah. Kairinya dengan satu stick ambil dimiliki, begitu baik penggunaan yang dia punya, tapi Tas mencoba untuk maju ke depan, tapi itu sedikit gagal dan hilanglah sudah kesempatan untuk EVOS Legend memiliki satu Turtle tersebut. Luar biasa sekali Onyx. Biasanya Fanny itu ngelepas turtle pertama loh. Tapi oke, turtle pertama itu baru dieksekusi di menit yang keempat. Dan ini masih menjadi keuntungan yang bisa dipegang oleh Onyx dengan first blood. Turtle-nya, oke Tas sekarang udah punya Genius One, tapi dia udah ke pick off sekali. Jadi farming yang tadi, farming speed ya yang dimiliki ya. Tadi satu level unggul di atas dari Kairi, dan sekarang udah mulai dikejar nih, mulai disamakan karena waktunya tadi terbuang untuk nunggu spawn. Betul sekali nih. Di area tengah, Hijume 1v1 situation berhadapan dengan Sans kembali lagi dengan tas-tas yang dimiliki nih. Sudah rindu kita. Padahal tasnya ada di EVOS Legends ya. Iya, recovery yang cepat ya San. Plot hand dikeluarkan, Ruby down. All in terhadap Ruby. Bener-bener follow up-nya cepat banget ya. Bloodihan yang langsung diikuti dengan damage yang cukup. Dari Hijume yang harus di pick off, dan Fluffy udah mulai kecicil. Boots dengan palu yang sangat-sangat besar bisa memberikan damage yang cukup besar juga pastinya, sehingga Grok pun udah mulai tembus ya. Apalagi ini Grok XP kan biasanya heptasis ya. Betul, ini Albert menang loh.
menang dari sisi levelingnya. Belum lagi dengan satu tambahan wave minion tersebut, XP-nya akan bertambah lagi, akan menjauhkan lagi posisi dari XP yang dia punya. Sementara sekarang Kairi akan mengamankan dulu gold buff di area tengah. Ada Sans mencoba untuk kabur. Ada satu counter yang dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri. Sedikit lagi Peter Shadow saja berhasil diamankan begitu saja. Keyboy mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang karena sekarang Steel Cable sudah dikeluarkan tapi ternyata masih tersangkut dengan satu Donrang Wolf King yang dimiliki oleh Hijume. Yap, tapi Sans tadi pasifnya masih banyak ya ditabung sehingga waktu spawnnya tadi cuman di bawah 5 detik dan sudah muncul kembali pastinya Iron Hook. Ini dari tadi user-user Franco yang meresahkan ya. Betul. Ngeri kita ngelihatnya. Ngeri. Tipis ya padahal emang itu dengar suara rantainya aja tuh ya. Saya bikin kaget gitu ya, tapi Fluffy mencari informasi, mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Kairi yang kali ini ternyata bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan Watchers terconnect, ditarik dan Retribution masih bisa mengamankan Orange Buff ya, tapi ini informasi yang sangat penting. Turtle-nya udah di set up oleh EVOS Legends dan tanpa ada Retribution nampaknya akan sulit di kontes. Oke. Coba kita lihat ada lagi satu pergerakan penalti zone yang lompat ke bagian depan. Tapi Burst tinggal di bagian belakang. Coba lihat dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam satu lingkaran ke altar dan Burst berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang ada Tona Pap Memory dikeluarkan berhasil mencoba untuk kabur dari tersebut. Tapi ada pergerakan dari Albert yang udah join dari dalam fight pula. Burstnya hilang 1-1. Dreams pun lenyap. Tas masih berhasil kabur ke arah yang berbeda tapi di bawah Fluffy. Counter turret lenyap. Plus satu turtle. Tadi bootsnya kepisah ya. Cult Altar yang dibuka sama Sans ya ini out of range sehingga bootsnya terpunish dan akhirnya dari EVOS Legends berhasil lah untuk mengejar dari segi objektif ya. Altar turret hancur dan bahkan kali ini Albert. Buset Albert. Solo pick up di tengah-tengah pemain yang bikin oleh Onyx. Bahkan tadi ada satu pergerakan Kibo yang tepat bersebelahan. Tona Pap Memory harusnya udah bisa dikeluarkan tapi diambil. Sans dan di bagian belakang Sans mencoba untuk kabur, akankah di-trigger untuk penggunaan di mana tadi ke altarnya udah digunakan pula tapi Sans muter dia. Waktu MSC kalau nggak salah ya. Di saat kau membuat sebuah pagar disitulah aku akan mencari jalan putar. Itu yang dilakukan oleh Sans. Benar, walaupun kamu sudah punya pacar. Iya. Tapi memang kali ini objektif berhasil untuk diamankan oleh EVOS Legends ya. Dua outer turret di arah top dan bottom yang berhasil untuk dihancurkan. Dan damage dari Tas ini juga udah mulai gak main-main nih. Udah mulai merasa menyakitkan. Dan itu pun bahkan ke Keyboy. Dan kali ini ada Cult Altar yang ke-trigger. Nampaknya dari Sans. Oke, ada ke altar. Namun sekarang Fluffy ada di area tersebut. Sementara Orange Buff diambil pula. Kairi kehilangan satu Orange Buff tersebut. Yap, wah. Ini kali dari EVOS Legends sudah mulai berhasil untuk bisa melakukan agresi dan bahkan ditarik dengan nama Vendetta-nya. Masih ada Retribution yang kembali dipaksa untuk keluar. Mengingat Lord yang pertama sesaat lagi akan muncul. Boots sudah selesai dengan Radiant Armor-nya nih. Harusnya udah bisa setidaknya menahan damage dari Tas. Hampir saja ya. Cuman untuk Tas masih cukup pede. Dia maju Wild Charge-nya. Connect ke arah dari Boots. Tapi Boots masih punya penalty zone yang itu bisa dimanfaatkan untuk kabur ataupun menyerang balik. Kali ini akan pergi ke arah mana? Di Jume langsung putar arah Keyboy. Mencari sebuah posisi yang cukup baik agar bisa nanti entah dengan Iron Hook ataupun langsung dengan Bloodhunt plus Flicker yang dia pilihin. Oke. Tadi ada Feeder of Heaven ya diamankan untuk Albert. Yang gimana kali ini? Apa? Kaget aja. Bunyi door kayak gitu tuh kadang orang ke-trigger, Bu. Itu gebukan terakhir dari Boots itu. Lebih ke gua sih sebenarnya. Iya benar juga. Wah, Aibo Vendetta plus Flicker connect 3 ke lantar pas banget Dreams. Mundur pula tapi sekarang Hijaunya pula selejap. Tahun depan Pepori dari Pra membuat Boots pun hilang. Dari area tersebut 1-1. 1-1 ya. Mid lane tukar dengan adanya XP lane tapi ya sama-sama fighter juga. Ini benar-benar bagus banget sih momentum dari Hijume. 3 orang yang langsung ketarik, tapi follow up dari Onyx juga cukup cepat ya dengan ada Cult Altar, dibalikin lagi pakai penalty zone. Sehingga akhirnya hanya ada pertukaran 1 untuk 1 aja. Lordnya masih coba untuk dibuka visionnya oleh Dreams di sana dengan Akai. Untuk sejauh ini kita akan melihat dari segi goldnya EVOS Legends mereka berhasil untuk bisa mendapatkan turret yang membuat goldnya jadi unggul. Karena lihat EVOS Legends turretnya masih utuh. Betul. Kehilangan satu outer turret di bawah dan juga satu di atas. Sekarang Boots akankah tertarik sudah tapi itu adalah Hijume. Mereka mundur kembali di bagian belakang. Ada konsil yang segera dikeluarkan. San ke trigger untuk menggunakan satu ke altarnya. Yap, dan ini informasi yang mahal banget sih. Nantinya kontes di area Lordnya tanpa akan ada Cult Altar yang dimiliki oleh Sans. Dan sekarang
Ini masih Lord pertama, masih belum Lord yang enhance juga. Tapi nampaknya konsil sudah mulai dibuka. Yap, sementara itu sekarang Brans sebagai belakang terus mencicil. Keyboy mencoba untuk menarik ke arah satu orang, tapi tidak ada yang berhasil terkena. Ada penalty zone, mereka mencoba untuk bisa mendekat lagi ke arah dari Lord tersebut. Ada Kairi yang udah mendekat pula, siapa yang ambil Lord tersebut ternyata. Itu adalah Tas. Namun sekarang ada Zaman Force, Kairinya mulai maju ke bagian depan, tapi Heavy Spin kali ini mencoba untuk bisa mendorong. Tasnya langsung hilang. Satu orang hilang dari masing-masing tim. Sementara untuk Bransnya mencoba untuk bisa mengantarkan damage balasan. Ada satu flicker, Bloodhound dikeluarkan. Bransnya benar-benar dikejar sampai ke ujung dunia. Ya, walaupun menukarkan nyawa dari Keyboy dan juga Sans. Tapi ini pick off pertama untuk Brans, tapi kali ini dari Zaman Force udah mulai dibuka dan Dreams menerima damage yang cukup besar sehingga unstoppable. Bisa didapatkan oleh Kairi tanpa tumbang sama sekali, tapi Albert mau lari kemana? Terkena dengan adanya Bigot dan Offended. Kali ini Albert masih mencoba bertahan dan outplay dari Albert bisa menghindari sergapan, tapi tidak dengan Watchers yang kali ini berhasil untuk menumbangkan Albert di sana. Yap, itu dia Chrono Dash yang begitu membingungkan dua player dari EVOS Legend, tapi berujung dengan hilangnya pula. Dan pada berbeda, Purple Buff yang berhasil diamankan oleh Kairi. Kairi sekarang punya bahan bakar. Wih, bahan bakar tuh ya udah semangat ya, udah kenyang pastinya. Tapi Lord yang pertama ini akan menjadi Lord giveaway aja karena bisa di-clear dengan cukup mudah juga. Tapi outer turret mid lane nih yang bakal langsung dipaksakan. Dan ini damage dari Brans udah nggak main-main, dia udah punya Malefic Roar juga. Tadi sepertiga dari segi hit point dari outer turret, 2 kali pukul sama Brans sudah langsung hilang. Sebenarnya keputusan yang bagus banget tadi ya dari Keyboy itu sendiri. Ini adalah kesempatan terakhirnya gitu loh. Daripada nantinya dia hilang di situ tapi nggak ngebawa siapapun. Makanya di flicker langsung di Bloodhound aja terkunci. Tadi ada pergerakan Sans pula. Item ini dia. Iya, selain ada Bloodhound ada Blood Wings ya yang diamankan oleh Tas juga. Ada Holy Crystal, ada Genius One juga dan Arcane Boots di sana. Tapi dengan adanya head to head antara kedua belah jungler ini masih diunggulkan oleh Kairi. Walaupun emang tipis-tipis aja, sekarang udah makin terlihat ya. Perbedaannya ada di area XP-nya. Dengan item-item attack yang dimiliki oleh Fluffy. Ada Heptasis, ada Blade of Despair. Dan menuju ke arah item defensive magic yaitu Athena Shield harusnya. Konsil. Siapa yang akan terjepit tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang berhasil diamankan. Mereka mundur kembali. Ada Boots yang untuk mengeluarkan penalty zone-nya karena sekarang Boots-nya perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Ada pergerakan di mana penalty zone dan juga flicker bisa dikeluarkan secara bersama dan benar saja itu coba lihat ada beberapa player berhasil terkena dengan adanya penalty zone yang dikeluarkan oleh Boots. Sementara Tas mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx itu sendiri, tapi kalau Ata membuat itu semua berubah. Tapi di bagian belakang Kairi mencoba untuk bisa menghantarkan damage begitu mengerikan. Brasnya berada di tengah-tengah kerumunan player dimiliki oleh Onyx, tapi double kill bisa didapatkan oleh Kairi. Bakal tuh sekarang terlihat ada satu player lagi berhasil dihancurkan. 3 player dimiliki oleh EVOS Legend pula lenyap seketika. Oke, 3 player karena tadi benar-benar Albert juga ngasih damage dari Fluffy. Tershutdown di tangan Keyboy. 2 tukar 4 bukan pertukaran yang adil sehingga outer turret di arah mid berhasil untuk dihancurkan dan goldnya sekarang sudah dipegang kembali oleh Onyx. Wow, Onyx luar biasa sekali membalikkan keadaan. Onyx mulai mengamankan temponya. Hijume mencoba menarik dengan satu yang offended tapi belum berimpact apapun. Oke, sama offended. Balik lagi dari segi high ground defense ini bakal susah banget ya. Itu tadi mainnya di lorong sempit Mas, dan itu adalah zona bermain. Zona bermainnya dari Kairi, nikmat banget. Apalagi inisiasinya dari Boots. Terus juga itu zona bermain untuk Harriet dari Albert. Itu Zaman Force akhirnya kena semua dan dia bisa ngedes dengan leluasa. Tapi untuk kali ini Lord yang sudah ter-enhance udah mulai di setup oleh Boots. Dan Hijume masih mencari informasi terlebih dahulu. Tapi nampaknya hanya sebagai pancingan aja karena di sisi lain Kairi pun sudah melakukan split push nih untuk bisa mendorong minionnya menghancurkan outer turret di top lane. Konsil, Hijume ditangkap, mereka all in, Zaman Force dikeluarkan, lalu Kairi datang. Tapi Tas, sedikit lagi HP tersisa, bahkan untuk sekarang Hijume pun masih berhasil selamat daerah tersebut. Mereka masih punya kesempatan untuk recall pulang untuk bisa nge-regen SP-nya lagi. Tapi tidak dengan adanya heavy spin, tidak ada dengan electrifying beats. Dan tapi itu nggak menjadi inisiasi lagi ya dari Onyx ya. Mereka masih menahan dulu, menarik ulur dulu, nggak yang langsung komit terhadap Lordnya. Dan sekarang dari EVOS Legends mereka sudah siap siaga kembali untuk bisa melakukan adanya fight. Tapi masih menunggu waktu karena hanya ada tarik ulur aja terlebih dahulu. Sedangkan dari Fluffy dan juga Bransnya lebih berfokus untuk menjalankan wave di arah top lane. Betul. Karena mereka juga mendapatkan informasi kan dari area Lord ini juga masih belum ada serangan. Mereka hanya memancing-mancing aja. Onyx harus membuat serangan ataupun efek kejut nih terhadap beberapa player EVOS Legend
yang mungkin cukup terpisah untuk kali ini. Tapi Fanny pun menjalankan satu landing panjang di atas. Mencoba untuk mengantarkan wave minionnya yang perlahan tapi pasti didorong oleh EVOS Legend. Yap, karena potensi split push ya yang bisa dimiliki oleh Fanny ini. Dan Tas pastinya cukup sulit ya untuk bisa split push. Makanya yang ditugaskan adalah Brans dan juga Fluffy. Karena kalau Brans sendirian dia bisa dipanis habis-habisan juga. Dan sekarang inner turretnya gratis berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Fluffy. Karena Kairi lebih berfokus untuk memandang orange buff dari kejauhan. Yap, tapi tidak bisa mengatakan apapun atau mendapatkan apapun yang dia inginkan. Hanya bisa memandang saja. Boots di bawah. Mencoba untuk menarik satu lord tersebut. Kairi, ada satu lagi Katron dikeluarkan. Andai satu hit tadi terkena ke arah Kairi, tapi WON udah dikeluarkan pula oleh Brans. Informasi yang bagus. Oke, Wind of Nature udah ke-trigger Kairi. Kairi kejepit. Oke, Kairi bisa dia pulang. Sementara untuk Lordnya. Apabila ini mau diterusin tapi direset. Pinter banget Onyx. Gak ada Watchers tadi. Kan Watchers udah dibuka tadi di area Lord Pit-nya ya. Tapi Konsil sudah mulai terdengar. Kali ini Hijume sudah siap. Wah, dengan kena juga. Tapi tertarik dengan ada Iron Hook. Wap, itu dia langsung saja terjepit happy spin. Tidak ada pola damage, penalti zone di bagian belakang. Belum lagi Kel Arthur bisa memberikan backup yang begitu baik. The Dreams memberikan satu sisi yang tidak ada follow up sama sekali. Sementara Tas berhasil untuk bisa memberikan beberapa damage untuk bisa mendapatkan beberapa player dimiliki oleh Onyx itu sendiri. 2 hilang beserta dengan 3 player EVOS Legend. Kairi kejepit. Itu Sans diem aja, dia buka ke altar. Dia ngeliatin aja orang HP-nya gak berkurang. Wow, dan ini menjadi pertukaran yang tidak adil lagi ya. 3-1. Damage memang lebih besar dia sumbangkan oleh Tas, tapi Kairi. Tas hampir saja Kairi. Kalau tadi dia salah belok, itu akan masuk ke dalam pelukannya dari Tas loh. Dan sekarang reset lagi. Ada kesempatan lagi. Di reset apa enggak? Enggak loh, ditahan loh. Oh, EVOS Legends mereka kurang jumlah kayaknya kalau ngelanjutin. Tapi ternyata nggak di reset. Nggak di reset. Masih dipegang sama Fluffy dan Keyboy. Loh kok dia nggak masuk? Nah itu dia, ditahan tuh di situ tuh. Nah. Sempet nggak Fanny-nya purple buff dulu? Ngilu sih. Sempat lagi. Sempat dan masih ditarik ulur. Tanpa adanya retribution tadi harusnya bisa langsung di-OI dan kayaknya dia sudah datang. Siapa lagi akan mendapatkan Lord tersebut karena sekarang Lordnya diambil oleh Tas. Ada Bloodline yang udah dikeluarkan. Albert yang mendapatkan position yang cukup baik, tapi Albert nggak bisa keluar jauh-jauh banget dari zaman pada dimiliki. Tapi Groknya berhasil langsung dihilangkan. Ada tonapan memori Brans kali ini dengan satu Rose Meteor yang dia punya mendapatkan satu absorb damage yang cukup banyak. Oke, Kairi masih belum berhasil ya dari tadi kontesnya. Tas selalu punya retribution yang lebih on point. Tapi dengan terhilangnya dari Fluffy ini menjadi sebuah consideration lagi nih untuk EVOS Legends. Mereka masih menunggu terlebih dahulu Lordnya di atas benar-benar gak di-clear. Masih ditahan dulu minionnya sampai nanti akan ada Trillion Push dan Fluffy yang sudah spawn kembali. Yap, itu dia. Brans 139, Hijume 137, Tas 633. Fluffy 522, Dreams 049, sementara Albert 0312, Keyboy 228, Kairi. Lala. Kalau kamu 13. Apa itu? Gak ada duanya. Keren banget sih kamu. Biasanya 123. Tapi aku kaget. Lord di arah atas nih bakal coba untuk dikawal. Tapi sekarang wave minionnya bakal di-manage tipis-tipis dan Magic Sentry membuka semuanya. Plus sekarang Konsil baru dikeluarkan. Sans mencoba untuk masuk ke dalam satu base utama mereka. Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Heavy Spin sepertinya tadi berhasil untuk menjepit ke arah siapa, tapi ternyata tidak. Dan sementara untuk Albert sakit banget. Damage-nya bisa dihasilkan. Dan Albertnya pula sempat gila. Sementara untuk sekarang Bestarnya akan berhasil mereka ambil karena Sans sedikit lagi happy pula. Tas mencoba untuk kabur, tapi ternyata damage yang masuk ke dalam tubuh yang begitu menyakitkan Fluffy. Tone 4 memori masih gagal untuk bisa mendapatkan beberapa player dimiliki oleh Onyx. Di waktu kali ini ada satu lagi damage yang bisa dihasilkan oleh Fanny. Steel Cable yang sakit banget. Dan Dreamsnya Kairi memberikan permainan terbaik yang dia miliki. Bahkan Brasnya dipaksa untuk mundur, tapi Brasnya gak bisa kabur pula. Menjadi sebuah kesempatan begitu terbuka untuk Onyx bisa membalikkan keadaan walaupun mereka hanya bertiga saja. Itu Kairi tadi maju mundur dari saat waktu yang tepat. Dia hadir untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mahal, yaitu 4 player dari EVOS Legends. Belum berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup mudah di menit ke-19. Dan lihat, ini Albertnya kena damage sakit banget. Satu kali kena skill 2-nya dari Tas, itu udah kecicil. Dan lihat, Kairinya cuma maju dikit. Gak yang langsung nge-clear. Oke, damage dari sana juga udah sakit banget. Itu agrotaranya sakit loh. Bener, nunggu dari Third Party Memory keluar. Masuk dulu dan udah pede nih ada Sans.
Kairi udah pada kecicil pada EVOS Legends dan akhirnya menjadi eksekutor yang mengerikan, tapi Kairi hampir aja. Tuh coba lihat tuh, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan, mereka langsung dipaksa mundur kembali, mereka dikejar. Ganyang, kayak begitu mungkin short call-nya ya. Tabrak gitu ya. Ganyang katanya. Ganyang. Iya. Ganyang apa? Apa tuh? Kenapa tebak-tebakan sih? Capek gue. Enggak dong. Mikir kan lu? Sama Oke, 11.05. Wah, KDA punya Kairi. Dia dengan adanya Segitu killing ya, Kairi? spree ya yang dimiliki. Dia sebagai eksekutor, dia juga split pusher. Tapi untuk kali ini yang kontes yang selalu dimenangkan oleh TAS ini yang bikin membuat dari Onyx sulit untuk bisa membalikan keadaan, dan EVOS harus bisa memanfaatkan hal itu. Karena objektifnya dari tadi EVOS Legends unggul. Sementara tadi dari TAS juga berani banget ya mainnya. Ya mau nggak mau sih sebenarnya, dengan satu melee hero yang dia bawa, dia harus menempelkan tubuhnya pula. Ada flanking yang akan dilakukan sesaat lagi. Coba lihat di atas. Udah ada yang siap-siap untuk take off. Wah, udah mulai take off. Wah, ini udah ngeri sih. Siapapun yang kena gigit itu udah bakal tereksekusi nggak sih? Apalagi nempel di tembok. Tapi konsil kayaknya udah mulai membuat dari Keyboy mendapatkan posisinya. Yap, Boots pasang badan di depan. Brans. Ada barir, tapi Brans akankah menjadi satu target Brans? Berhasil tertangkap, tapi udah ada satu heavy spin. Bahkan sekarang Kairinya berhasil langsung dijepit. Hanya saja tidak ada follow damage. Tona Panda udah langsung dikuak, begitu saja Immortal mulai pecah. Untuk Kairinya berhasil di shutdown. Lord yang kembali ke reset, tapi San mencoba untuk mundur ke back belakang, memanggil siapa rekan yang ada di area tersebut. Keyboy yang tertinggal tidak dipanggil, dan juga udah ada satu Emo Vendor. Tapi sekarang Keyboy, Immortal yang pecah pula, sehingga game tersisa ada di bagian belakang. Damage begitu saja memberikan damage terus-terusan terhadap beberapa player dari Onyx. Wah, ini poin mahal sih. Shutdown-nya Kairi menjadi kembali tabungannya yang dimiliki oleh EVOS Legends tanpa tumbangnya Brans bahkan. Itu jadi sesuatu yang mahal banget, dan akhirnya Onyx merelakan Lord-nya. Lord Evolve ini bisa di-take care oleh EVOS Legends karena mereka harus berfokus untuk menahan dulu nih laju minion di arah top lane. Sans udah punya Blood Wings. Tadi satu kali Ghostbusters. Itu damage dia udah membuat dari tasnya kehilangan setengah HP bar. Dan ini harus kembali di respect. Wild Charge-nya kena langsung. Udah ada satu orang, ke altar dikeluarkan. Zaman Force pun kali ini best turret-nya terbuka dengan begitu bebas. Di bagian bawah damage-nya udah nggak beraturan. Udah bener-bener ini damage-nya seada-adanya nih semua ini. Wah, ini udah sakit banget ya. Tapi tadi ada flicker yang digunakan oleh Hijume untuk mundur. Karena hampir aja kena cutthroat dari Kairi, dan Iron Hook. Blind Iron Hook masih mencoba untuk ngecek ke area rumputan. Magic Sentry diaktifkan. Dan hanya bisa melihat saja purple buff-nya diamankan di tangan dari Brans nampaknya. Yap, sementara sekarang Lord udah siap untuk masuk. Dreams, set up posisi, Synchro Vision, Chrono Dash tadi terlihat. Keyboy mencari defense. Siapa yang akan dia tarik, sementara Kairi menghilangkan satu wave minion. Ada barir, dikeluarkan pula Hijume. Mencoba untuk menarik siapa nantinya akan menjadi korban Emo Vendor. Terkena langsung, ada Wild Shot dikeluarkan. Keyboy sudah mereka penalti zone, dan ini menjadi sebuah kesempatan begitu baik. Ada Immortal yang pecah dimiliki oleh Fluffy. Ada Winter Trident pula, sementara Brans di bagian belakang mengeluarkan Tona Panda, tapi ternyata langsung dibalaskan dengan satu ke altar. Yang begitu baik, Tas baru ingin masuk ke bagian dalam, langsung yang mencoba untuk bersih-bersih siapapun yang memiliki damage. Tapi Brans berhasil dihilangkan pula oleh Albert yang ada di area tersebut, dan juga Tas dipukul mundur. Kesempatan terbuka besar banget untuk Onyx menghilangkan, mendapatkan kemenangan di game yang pertama atas blunder yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. 3 player yang menghilang. Apakah ini akan menjadi one straight push? Tapi nampaknya cukup sulit karena wave minion di arah bottom lane yang masih menjadi PR besar terlebih dahulu. Base turret di arah tengah bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga dengan adanya Dreams dan juga Hijume di sana. Dan kali ini Sans sudah mulai masuk, bahkan satu base turret dari mid berhasil untuk dihancurkan. Yap, menyisakan satu minion saja. Sementara itu masih bergerak satu wave minion. Di bagian bawah dan atas ini udah langsung dikunci. Sulit banget, Hijume hilang. Dreams mencoba untuk regen SP. Akankah langsung didorong mundur saja satu, kata ini tidak benar. Heavy spinnya didorong, ada satu wave minion pula yang keluar. Beberapa detik lagi Fluffy pun udah hadir. Fluffy siap untuk memberikan backup, dan ternyata EVOS Legends belum dikalahkan juga. Onyx masih belum bisa menembus lini pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends 24 menit. Lord Evolve pun masih belum bisa menjadi jawaban, dan item
build-nya. Sekarang udah pasti semuanya full item, tinggal ganti-ganti aja. Immortal pecah ganti Winter, Boots juga udah punya dengan adanya satu buah Athena, Keyboy bahkan punya satu Sky Guardian Helmet. Dan perlu dilihat damage output dari Magic-nya ya, milik Onyx. Dengan adanya kombinasi Divine Glaive dan juga Blood Wings, ini siapapun yang punya Athena ya bakal bisa di break dengan adanya Divine Glaive tersebut. Dan ini udah tinggal pertukaran-pertukaran item aja nih. Kalau item sesuai Damage udah optimal. Item sesuai kebutuhan boleh ganti. Tapi kalau pasangan jangan. Yang penting 1 sampai akhir ayat nanti ya kan. Kayak begitu aja kita mah. Setia sampai mati Betul, gitu ya. boleh. Nah, ini ada 34% skill akurasi. Web tertarik sudah Akai, Happy Spin dikeluarkan. Informasi yang begitu baik. Bahkan Fluffy sekarang punya satu Malefic Roar. Jahatnya itemnya. Jahat sekali. Tapi ini ya informasi mahal banget Heavy Spin karena bakal bisa ngeporak-porandain setup dari Onyx. Dan Lord yang sekarang masih coba untuk ditarik terlebih dahulu ke area sisi sebelah kiri. Boots yang masih memegang kendali atas Lord tersebut. Mencari informasi dan Sans-nya itu dia invisible di atas tembok. Jadi dia yang nyari informasi. Ini lagi karena masih ada Purify. Ini untuk sekarang ya, coba lihat tuh ada Keyboy, Powernator, White Child langsung dibalas begitu saja Fluffy. Ada Flicker, Blora dikeluarkan, masih gagal saja serangan dari masing-masing tim. Tapi kalau keluar dan juga memberikan damage begitu menyakitkan di bagian belakang. Tas mencoba untuk bisa membersihkan siapapun yang ada di area tersebut. Damage-nya udah keberaturan lagi. Satu orang Kairinya berhasil langsung dinyapkan, di mana Lord juga udah mulai hadir. Apakah mereka semua akan mundur? Karena kalau ini teruskan bisa saja berbahaya. Tasnya masih ingin lebih. Di bagian bawah ada satu turret yang udah terbuka lebar, tapi wave minion sudah hadir pula sekarang. Wave minionnya dibuka lagi. Albert mencoba untuk mengejar ke arah hijaunya. Oke, tapi masih ada Keyboy ya, masih ada Boots juga mencoba untuk langsung clear. Tapi Albert ketemu sama Tas. Albert masih mencoba untuk mendinai semua damage-nya bermain di atas Zaman Force. Dan Albert berhasil untuk bisa men-take down Tas di sana. Oke, Brans mencoba untuk memotong. Brans ya mencoba untuk memberikan efek stun-nya. Brans sedikit lagi. Tonapan Mary dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Wah, ini tipis banget sih Force Legends. Mereka bisa bertahan di menit yang ke-27 juga ya. Hampir aja tadi bisa diculik satu persatu. Dan dengan HP yang gak terlalu banyak, mereka bisa pulang. Dan Lordnya yang udah mulai dibuka juga dicicil tipis-tipis oleh Brand sana. Tapi 3 player saja yang dimiliki oleh Force Legends untuk saat ini. Sama-sama juga dari Onyx nih. Apakah akan ada kontes paksa? Yap, ini kayak bakal ada kontes paksa. Kenapa? Karena Kairi pun beberapa saat lagi udah akan hadir. Mereka punya retribution duluan. Mereka siap untuk mendapatkan Lord tersebut. Nah, ini PR dari Onyx adalah wave-nya sih. Atas bawah ini bakal kewalahan banget pastinya untuk nge-clear dulu. Untuk ngejalanin dulu. Karena kalau dibiarin, itu dari tadi menjadi distraksi utama loh. Didorong dan akhirnya harus dipaksa untuk pulang. Karena dari 2 lane-nya, atas dan bawah, ini Force Legends masih unggul banyak loh. Karena masih ada inner turret bahkan. Plus tadi, untuk Tas, kalau menurut aku pribadi, itu ada pemilihan yang kurang efektif. Kenapa? Karena apabila dia menunggu beberapa saat lagi, efek dari Zaman Force itu akan hilang. Synchro Vision dan juga Chrono Dash kemungkinan, ya udah nggak bakal secepat itu. Tapi dia menampakkan dia emang mencoba untuk mengejar. Karena ya mau nggak mau ini udah di depan mata. SP juga sedikit banget, tapi apalah daya, menjadi keputusan yang tidak tepat, menjadi hal yang membuat dirinya pun hilang di area tersebut. Fanny lebih berfokus untuk menghilangkan wave minion dulu di bagian bawah, baru nanti join. Iya, karena balik lagi itulah yang harus diperhatikan juga ya laju minionnya. Tapi dengan informasi tersebut kelihatan Fanny-nya di bawah dan nampaknya Lordnya bakal langsung di all-in aja nih. Yap, langsung saja. Satu lagi Iron Hook. Gak kena karena siapapun. Mungkin Keyboy beberapa saat lagi bersiap untuk bisa satu kali flicker ke depan. Dan juga mengunci orang yang ingin aja dia ambil Keyboy. Ada Movender. Coba Lordnya. Sementara itu untuk Force Legends mereka perlahan tapi pasti mulai didorong mundur. Tapi Tas. Udah ada satu kelihatan dikeluarkan. Ada penalty zone pula. Tasnya posisinya jauh banget bagian belakang. Ada tonapan memori. Tapi mereka sekarang semua mencoba untuk bisa membalaskan keadaan yang juga membuat pemain dari Onyx mundur. Bu sedikit lagi mencari sabar. Karena Immortalnya udah mulai pecah sekarang karena tonapan memorinya. Tapi Tas. Satu terakhir. Albert. Udah ada satu Iron Hook. Berhasil mendapat Tas. Tapi Lordnya keresan. Emo Pendant gagal untuk bisa mendapatkan Fanny di area tersebut. Tapi Tasnya harus hilang dalam 70 detik ke depan. Immortal yang pecah. Tidak bisa bergerak. Langsung disambut dengan ada Iron Hook dan Dreams. Kali ini masih bisa bertahan dengan pasif Athena Shield ya tadi yang dimiliki juga. Oke. Nggak berhenti-berhenti ya. Hijume pun masih standby di area tersebut guna untuk mencari informasi. Sementara sekarang Albert dan juga Butch udah langsung fokus. Tapi Butch dari tadi bagus banget sih. Opening yang dia buka. Penalty zone terus-terusan itu bagus banget. Ya, kena banyak banget target ya.
Oke, dan kali ini Lordnya nampaknya bakal bisa diamankan tanpa adanya Contest Retribution. Melihat tasnya juga dalam waktu keadaan yang menunggu respawn kembali. Dan ada satu buah concentrate energi yang dimiliki. Nantinya efek lanjutannya bakal lebih deres lagi. Dan Lord menjadi milik dari Onyx. Yap, Lord menjadi milik dari Onyx dan kesempatan yang besar untuk Onyx bisa membabat habis game yang pertama. Yap, apakah Lord ini bisa menjadi jawaban? Karena balik lagi di sini inner turret di arah top dan bottom masih berdiri dengan kokoh. Sehingga nantinya untuk bisa mengontrol 3 wave minion ini bakal cukup sulit. Yap. Dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Apalagi Tasya sekarang sudah hadir dengan 777-nya. Nah, 777. 777 keren banget. 777. 21 tuh jumlahnya. Oh Ya kan? ditambah ya. Padahal kalau garis miring itu dibagi loh. Betul. Albert sekarang punya purple buff, mau diambilkan purple buffnya untuk Albert? Tidak. Dia udah Tidak. bawa info red, tenang. Benar. Manaku tidak akan habis-habis, cooldownku bisa kuatur. Ada Starlium yang udah bisa digunakan. Lordnya dibawa ke bagian atas, ada Baril dikeluarkan, ada sekarang Konsil pula. Sekarang coba lihat tasnya, mencoba untuk mendorong mundur. Siapapun yang ada di atas tersebut, tapi Lordnya satu lagi minion saja yang ditarik oleh Kiboy. Yap, masih belum bisa menangkap siapapun di sana dan Lordnya masih bisa di-defense dengan cukup baik. Tapi ada ketarik Boots, berhasil untuk dijepit dengan heavy spin dia dan bahkan kali ini Boots bakal coba untuk dipanis. Masih ada flicker dan penyelamatan ke altar from Suns yang membuat Boots masih bisa survive dan bahkan Fluffy melepaskan immortalnya. Oke, penalti zone connect lagi. Ada satu Winter, Bursia pun langsung hilang. Miskalkulasi, tapi Dreamsnya pun berhasil langsung masuk lagi ke dalam satu. Base utama mereka di bagian bawah berhasil langsung dihilangkan. Ada satu wave minion begitu besar yang udah hadir yang siap. Menabrak pula ke pertahanan EVOS Legends, tapi batch-nya belum berakhir. Dan sekarang menjadi imbang karena 3 base turretnya sudah sama-sama tidak ada. Dan untuk kali ini gold pun sudah tidak menjadi penentu lagi. Item pun sekarang udah sama-sama punya dapetin power spike-nya. Dan dalam 1 menit ke depan, di menit yang ke-33 nanti, Lord Evolve yang kelima akan segera muncul, Pak Pulu. Ini Lordnya sampai ngomong, nih gua masih kerja nih bang. Oh masih. Oh, Gitu. lembur, Bang. Iya lembur gitu. Lembur. Kirain bang udah 32 menit. Kan biasanya 20 menit selesai, 22 menit kelar. Iya. Ini nih, ngejar insentif apa Lord ya? Target Belum nutup. belum nembus target. Tapi sekarang EVOS Legends mencoba untuk membuat perimeter jauh ke depan ya. Agar mengunci beberapa pemain dari Onyx gak bisa keluar. Lalu mereka akan menabrak nanti entah itu ke arah Lord ataupun ini akan mau diselesaikan tanpa adanya Lord. Oke, dan justru ya EVOS Legends yang dalam posisi ofensif kali Yap. ini. Posisi menyerang Onyx yang masih mencoba untuk bertahan. Tapi Iron Hook yang cukup mengejutkan hadir dari Kiboy menarik keberadaan dari Dreams. Dan gak langsung di-commit karena itu adalah Dreams. Dan butuh banget waktu pastinya dan bisa di-deny juga nantinya dengan heavy spin. Yap, Lord sekarang sudah muncul. Masing-masing player lengkap. Tidak ada kuantitas yang kurang ataupun berlebih, semuanya pas. Pas ya. Pas banget. Pas lagi butuh ada. Iya. Pas lagi mau inisiasi ada. Iya, pokoknya pas mau banget lah. defense cukup Iya. gitu. Iya, Pas-pasan namanya iya, ya. minjem 100 dong. Pas banget gak ada. Serem sih. Itu kata-kata serem banget tuh sekarang. Horor. Pakai Iya, duit dulu ya. Gitu. Iya. Oke. 100 ada gak? Pinjam Cepet. dong. Cepet ada gak? Wah. Wah ini kayaknya 78.000-nya bakal ditutup sama HP dari Lord dulu Yap, deh nih ya. which, aduh Iron Hook tadi gak kena lagi tuh. Coba kalau sekalinya kena perang besar. Perang besar bener langsung siapapun kayaknya yang ketarik bakal langsung Yeah. di-commit. Even pun itu adalah Dreams dengan Akainya. Tapi tarik ulur di area Lord sekarang sudah mulai terjadi. Sun sudah memiliki potionnya juga. Masih dicicil tipis-tipis dan mencari posisi terbaik untuk trapping. Yap, Tas mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke Sans arah dari satu belakang. absol, tapi Sans di bagian belakang, Sans sedikit lagi PT Sans mereka semua langsung all in. Sansnya hilang, 7 detik. ada beberapa detik, 7 detik saja dan Sansnya akan kembali lagi. Yap. Tapi informasinya waktu spawnnya Sans lebih cepat daripada waktu cooldown dari wall charge ya. Yep. Ini menjadi informasi dan tidak ada purify nampaknya untuk kali ini. Purple buff sudah mulai diganggu. Purple buff milik Fanny, bensin dari Fanny. Ini udah mulai Buset diganggu tuh kena dan tuh, ke Dreams. dream, udah mulai connect tapi dilepaskan begitu saja. Yap,
Ada informasi yang berhasil didapatkan lagi. Heavy spin lagi-lagi ya. Dan Kimoy juga sabar sih, dia nggak yang langsung blood hunt. Sehingga akhirnya hanya bertukar informasi saja dan 35 menit. Oke. Masih menarik ulur di area Lord, jual beli item udah terjadi, Immortal yang udah pecah juga sekarang udah mulai ready lagi dan Tas mencoba untuk memberikan damage-nya terhadap Boots tapi itu hanya pokingan aja, gak mau langsung di commit sehingga Tas sekarang harus mencari posisinya terlebih dahulu dan mengamankan purple buff miliknya. Yap, ini sekarang kayak Dream ntar lagi juga udah ada lagi nih dari ultimate-nya ya, dari MP spin yang dia punya. Cuman Lordnya dibawa ke bagian bawah terlebih dahulu, diajak jalan-jalan dulu. Karena dari tadi Lordnya kereset, ter-PHP-in terus Keyboy mencoba untuk maju, Dream pasang badan sendirian, ada 4 orang yang mencoba untuk mengejar tapi Bloodhunt dikeluarkan. Immortal dimiliki oleh Dream langsung pecah di atas, mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan satu epic spin yang begitu baiknya. Tapi penalty zone tadi connect langsung karena beberapa play dimiliki oleh pemain dari Pos Legend sini menjadi sebuah kesempatan begitu baik. Tasnya didorong mundur, coba ke bagian belakang. Ijume dikit lagi SP-nya, Brans mencoba untuk bisa mengantarkan damage terus-terusan tapi Brans dikit pula SP yang tersiar dalam tubuhnya. Brans kemungkinan tidak akan lama lagi karena sekarang Immortal udah mulai pecah. Fluffy pun sedikit lagi SP-nya dan satu persatu pemain dari Pos Legend pun berhasil dihilangkan. Sementara untuk Sanse pun udah dilenyapkan pula sebelum Raja hilang, tapi masih ada 4 player dan bahkan San 1 detik lagi udah respawn kembali. Waktunya untuk Onyx bisa mendapatkan kemenangan karena hanya ada Tas seorang diri, sementara untuk rekan-rekannya baru akan respawn 1 semester lagi. 1 semester. Tas sendirian dan nampaknya Onyx gak akan mau coba untuk langsung ke Lord kah? Karena akan terjadi one straight push. Wave minion di arah tengah yang masih coba untuk diamankan terlebih dahulu oleh Sans dan Kairi. Dengan cepatnya sudah hadir, Tas berfokus untuk menuju ke arah bottom lane terlebih dahulu. Dan satu wave minion di arah tengah penalty zone mengunci pergerakan dari Tas dan Tas harus melepaskan Immortalnya dan down. Wipeout tercipta dan Onyx berhasil untuk bisa mengamankan game yang pertama di menit 36. Wow, 36 menit menjadi satu